Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas D. Kememan. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dengan NIM 23201030. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya. Di sini saya mengambil proyek UAS dari mata kuliah Computer Vision dengan tema proyek yaitu deteksi kematangan buah tomat dengan YOLO 11 dan RoboFlow. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita melanjut dalam tahap pengerjaan proyek sampai nanti di finishnya yaitu menjalankan demo, sebelumnya saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu dari tema proyek yaitu deteksi kematangan buah tomat dengan menggunakan YOLO 11 dan RoboFlow. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk latar belakang dari proyek atau masalah dari tema yang saya ambil, yaitu membuat buah tomat yang memiliki beragam tingkat kematangan dan juga ada penentuan kematangan secara manual bersifat subjektif, dan juga diperlukan sistem otomatis untuk klarifikasi kematangan buah tomat. Dan poin-poin penting juga penentuan harga, distribusi, hasil panen, dan juga kualitas produksi. Dan itu adalah latar belakang masalah ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya itu tujuan proyek ini yaitu membangun sistem computer vision end-to-end untuk yang pertama mengidentifikasi objek tomat dalam gambar, dan kedua mengklarifikasikan tingkat kematangan, yaitu ada mentah, setengah matang, dan matang. Dan juga yang ketiga menyajikan hasil melalui aplikasi web. Ini untuk demonya nanti, setelah menjelaskan semua program nanti saya akan menunjukkan hasil demonya. Nah, oke, baik teman-teman, ini sebelum melanjutkan ke tahap awalnya, di sini saya akan membuka aplikasi RoboFlow terlebih dahulu untuk membuat proyek dalam menentukan buah tomat dari segi kematangan, yaitu setengah matang, mentah, dan matang. Dan di sini saya akan menampilkan aplikasi RoboFlow terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya saya sudah membuat aplikasi RoboFlow, project di RoboFlow. Di sini saya sudah membuat project yaitu dengan judul Tomato Response. Nah, di sini project saya yang sudah saya buat untuk menentukan image. Di sini saya coba sedikit menunjukkan. Ini di sini saya total image di sini yaitu 1012 total image, yaitu ada try-nya juga ada 705, ada valid yaitu 201, dan juga ada tes. Untuk tesnya itu 106. Nah, ini sudah saya buat untuk projectnya. Di sini saya akan mulai proses untuk mengkolaborasikan nanti menjalankan di Google Colab. Nah, ini untuk datasetnya teman-teman. Ini untuk datasetnya. Ini untuk kematangan buah tomat setengah matang, mentah, dan matang. Nah, di sini saya setelah membuat project ini
saya mendownload ya teman-teman. Di sini akan muncul seperti ini. Saya mengklik di show download kode. Nah, ini akan menampilkan kode ini ya teman-teman. Untuk kode ini untuk install saat kita memulai di Google Colab, kita menginstal RoboFlow, nanti kita akan masukkan kode ini ya teman-teman. Di sini ada APK-nya kita yang nantinya kita akan paste bersamaan dengan kode ini di Google Colab. Nah, di sini saya mengopinya. Setelah saya mengopi, di sini sudah saya jalankan ya teman-teman. Sudah saya menampilkan di Google Colab. Sisanya sedikit menjelaskan, siap untuk dijalankan saja. Nah, untuk project ini juga saya untuk workflow proyeknya itu di sini ada dataset dari RoboFlow, ada training model dari Google Colab plus YOLO 11, dan juga ada evaluasi model map dan confusion matrix, dan juga ada development web yaitu Gradio, itu nanti di finalnya, dan juga ada demo deteksi tomat. Nah, untuk penjelasan mengenai RoboFlow sudah saya jelaskan. Dan juga paling penting di sini, setelah kita membuat project di sini dan kita mendownloadnya, nanti diunduh di Google Colab menggunakan APK RoboFlow, yaitu kode RoboFlow yang di Colab tadi, yang kita pastikan di Colab dengan APK RoboFlow. Nah, kodenya seperti tadi ya teman-teman, seperti saya tunjukkan tadi ya. Ini akan saya copy dan saya akan pastikan di untuk menjalankan di Google Colab. Nah, kita lanjut. Untuk training modelnya, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu ke Google Colab. Nah, ini Google Colab saya. Nah, di sini Google Colab yang sudah saya jalankan. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan dari tahap penginstalan Ultralead RoboFlow. Di sini awalnya saya menginstal ini dan outputnya akan keluar seperti ini. Setelah itu saya download dataset dari RoboFlow dan hasilnya ini akan terbaca ya teman-teman. Ini dataset path-nya adalah Repensen 1. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya ambil dari project yang APK yang ada di RoboFlow tadi, ini saya pastikan di sini, serta pastikan juga dengan APK-nya lengkap di sini. Setelah itu saya menjalankan dan hasil outputnya seperti ini, loading WordPress dan juga loading RoboFlow project, dan juga dataset path-nya adalah di sini data path-nya itu Tomato Repens. Nah, untuk training YOLO-nya, untuk memastikan untuk ada data kita tersimpan di sini, dan juga untuk memastikan juga kembali yaitu programnya itu datanya akan muncul seperti ini outputnya. Dan untuk menjalankan training YOLO 11-nya tadi saya sudah menjalankan dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada 25 epoch. Ini seperti apa ya? Class loss-nya ada hitungannya di sini, box loss-nya berapa, terus class untuk the text dari image yang sudah saya ambil download tadi dari RoboFlow. Ini deteksi untuk maps-nya teman-teman ya. Nah, di sini kenapa kita perlu menggunakan YOLO 11? Karena lebih ringan ya teman-teman. Dia lebih ringan, lebih cepat inferensi, dan juga akurasi baik untuk objek sehari-hari. Nah, untuk model, evaluasi modelnya di sini, ini ada apa ya teman-teman? Ini nilai ini menunjukkan akan menampilkan nilai yang nanti akan menunjukkan model cukup akurat dalam mengenali tingkat kematangan tomat.
Nah, di sini kenapa ada evaluasi mapnya ya teman-teman? Karena itu penting, mengukur akurasi deteksi objek dan juga ada konfigurasi matris menunjukkan kesalahan klarifikasi antar kelas, dan juga evaluasi yang digunakan untuk percaya bahwa model bukan sekedar fit terhadap train data, tetapi juga generalis pada data baru. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Setelah itu saya untuk menjalankan developer untuk radio finalnya, di sini saya memastikan kode lagi di sini, program di sini. Ini yang dijalankan nanti untuk final dari gradionya akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk finalnya, ketika saya mengklik jalankan di Google Colab, dia akan muncul outputnya seperti ini. Dan di sini kita akan mengunggah, kita mendeteksi dari kematangan buah tomat, seperti yang saya jelaskan sesuai tema saya tadi. Oke, di sini saya coba menjalankan demonya ya teman-teman. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu mengenai tahap-tahap dari mendownload APK dari DroboFlow hingga menjalankan hingga menginstal di Google Colab serta menjalankan program-program yang ada di Google Colab. Dan hasil outputnya seperti ini. Tinggal kita mencoba untuk mengupload gambar untuk deteksi kematangan buah tomat. Nah, teman-teman, di sini saya coba mengupload satu gambar ya teman-teman. Di sini saya coba mengupload satu gambar, yaitu di sini saya mengupload setengah matang dari tomat. Nah, di sini untuk tomatnya ini setengah matang. Saya coba untuk submit. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil deteksi dari setengah matang dari gambar yang kita upload, yaitu gambar sebelumnya itu tomatnya adalah setengah matang, dan juga di sini lengkap dengan half ripe yaitu 0,9, dan juga ada ripe dengan 0,9, ada 0,39, dan deteksinya seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk mencoba buat tomat yang setengah matang. Dan saya juga akan mencoba kembali buat tomat yang mentah. Nah, di sini saya mengupload buah tomat yang mentah. Ini ada buah tomat yang mentah, dan di sini masih hasil dari buah yang setengah matang tadi ya teman-teman. Saya coba submit agar bisa melihat hasil deteksinya seperti apa. Nah, untuk hasil deteksinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ada node ripe-nya ada 0,99, node ripe 0,99 juga, dan juga ada 0,98, node ripe 0,31, node ripe ada 0,98. Nah, ini mungkin deteksi dari tingkat mentah dari buah tomat ini, dari gambar aslinya hingga saat dijalankan, disubmit tadi untuk deteksi, itu akan muncul hasilnya seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk prosesnya. Nah, yang berikut saya mencoba untuk mengupload gambar tomat matang. Tadi yang pertama adalah setengah matang, dan yang kedua adalah mentah, dan yang terakhir matang. Baik, saya akan mengupload kembali gambar. Nah, ini tomat yang matang ya teman-teman. Ini matang. Oke, kita coba menjalankan submit agar deteksinya keluar hasil dari tomat matang seperti apa. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada beberapa tipe-tipe. Ini ada ripe 0,5, ada 0,85, ada 0,91, 0,8. Jadi tingkat-tingkatnya masing-masing ya teman-teman dari kematangan buah tomat ini. Nah, ini salah satu program yang sudah saya jalankan di Google Colab, dan hasil outputnya, dan saya sudah mencoba untuk mendemokannya seperti ini.
Di sini juga di program sini di Google Colab juga ada link untuk public link URL-nya dalam bentuk website juga dalam bentuk web untuk public URL-nya nih kita bisa mengakses ya teman-teman. Di sini saya contoh untuk mengakses ini. Nah, ini dalam public URL tadi, link web tadi kita klik akan muncul seperti ini. Di sini linknya ada Gradio Live ini seperti ini. Nah, ini untuk Gradio Live-nya, ini linknya. Nah, di sini saya coba menjalankan lewat link yang keluar di output di Google Colab tadi di web ini. Saya coba mengulangi lagi apakah dia sama dengan yang ada di Colab yang barusan kita menjalankan di Google Colab tadi dengan program-program yang ada tadi. Di sini saya menggunakan link web untuk mencoba menjalankan kembali apakah hasilnya masih tetap sama atau berubah. Nah, di sini saya mengupload foto kembali untuk setengah matang. Nah, ini untuk tomat setengah matang, saya coba submit. Nah, ternyata masih sama ya teman-teman hasilnya. Untuk hasil deteksinya keluar seperti ini, sama. Oke, selanjutnya saya akan mendeteksi dari buah tomat yang mentah. Nah, ternyata sama, masih tetap hasil output dari tomat mentah ini deteksinya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya saya akan yang terakhir ini saya akan mengupload kembali tomat yang matang. Nah, kita coba submit. Nah, ternyata hasilnya juga masih sama seperti tadi. Nah, ini saya menjalankan menggunakan link web yang ada di Google Colab di output tadi. Kan ada dua opsi. Yang pertama itu bisa menggunakan link seperti ini, dan kedua itu bisa langsung dijalankan di dalam Google Colab. Nah, ini hasil demo singkat dari project yang saya buat, yaitu mendeteksi kematangan buah tomat. Nah, nah teman-teman, mungkin sekian yang saya presentasikan di sini dari apa yang saya pelajari dari mata kuliah yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, dan juga beberapa sumber yang saya belajar mengenai mendeteksi kematangan buah tomat ini dengan mata kuliah yang sudah saya ambil, yaitu computer vision. Kurang lebih hasil kurang lebih dari program dan hasil outputnya yang sudah saya tampilkan dan saya demokan tadi mungkin punya kekurangan atau memang perlu ditambahkan, bisa di komen, bisa dikasih saran untuk yang baik. Nah, di sini dengan demikian proyek ini di sini menunjukkan bahwa computer vision itu dapat diterapkan untuk masalah kehidupan sehari-hari dengan efektif. Seperti makanan, ini salah satu makanan yaitu tomat. Kita bisa mendeteksi kematangan buah tomat dari mentah, terus dari setengah matang, dan juga matang. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan hasil dari tugas UAS saya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Saya Andreas memang mengucapkan banyak terima kasih.
Yeah.